Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Ezar Firdaus Warsono, NIM 1908 1020 1119. Saya di sini akan menjelaskan tentang UAS dari akuntansi biaya mengenai proses costing. Berikut penjelasan dari saya. 1. Proses costing unit rusak, unit cacat, dan unit tambahan. PT Ambar merupakan perusahaan manufaktur yang menerapkan sistem biaya proses di Departemen Kedua, Departemen B. Sejumlah unit rusak dan unit cacat yang terjadi selama proses produksi. Inspeksi unit rusak terjadi ketika unit sudah 65% selesai. Unit rusak tidak laku dijual. Berikut ini disajikan data aktivitas Departemen B bulan Desember 2019. Data unit. Yang pertama, unit dalam proses awal, bahan 100% selesai dan biaya konversi 85% selesai, sebanyak 28.000 unit. Unit diterima dari departemen sebelumnya, Departemen A 12.000 unit. Unit ditambahkan ke produksi 9.000 unit. Unit ditransfer ke departemen selanjutnya, Departemen C 32.000 unit. Unit dalam proses akhir, bahan 100% selesai dan biaya konversi 70%, sebanyak 10.000 unit. Unit rusak selama satu periode, bahan 100% selesai dan biaya konversi 65% selesai, sebanyak 7.000 unit. Rincian unit rusak selama satu periode: rusak normal ada 3.000 unit, rusak tidak normal ada 1.000 unit. Lalu data biaya persediaan barang dalam proses awal dari departemen sebelumnya, 10 juta rupiah, bahan sebanyak 5.550.000 rupiah, tenaga kerja 2.525.000 rupiah, overhead pabrik dibebankan 3.205.000 rupiah. Biaya ditambahkan periode ini dari departemen sebelumnya 38.215.000 rupiah, bahan 19.955.000 rupiah, tenaga kerja 18.785.000 rupiah, overhead pabrik dibebankan sebanyak 19.550.000 rupiah. Lalu data biaya perbaikan. Unit cacat normal, tenaga kerja sebanyak 1.100.000 rupiah, overhead pabrik dibebankan sebanyak 850.000 rupiah. Unit cacat tidak normal, tenaga kerja 575.000 rupiah, overhead pabrik dibebankan ada 295.000 rupiah. Kebijakan perusahaan memperlakukan biaya unit rusak dalam produksi sebagai elemen biaya tersendiri di departemen terjadinya. Biaya produk rusak dan biaya perbaikan produk cacat normal belum diperhitungkan dalam tarif pembebanan biaya overhead. Perusahaan menggunakan metode penentuan biaya rata-rata tertimbang. Lalu diminta buatlah laporan biaya Departemen B bulan Desember. Yang kedua, buatlah jurnal pencatatan transaksi Departemen B bulan Desember. Kemudian masuk pada data kuantitas PT Ambar, laporan biaya produksi Departemen B bulan 2019, bulan Desember tahun 2019. Data kuantitas dari departemen sebelumnya: unit dalam proses persediaan awal 100%, bahan 100%, tenaga kerja 85%, overhead 85%, kuantitas 28.000 unit. Lalu unit ditransfer dari departemen sebelumnya, kuantitasnya 12.000 unit. Unit ditambahkan ke produksi 9.000 unit. Totalnya ada 49.000 unit. Kemudian unit dipertanggungjawabkan, unit ditransfer ke departemen selanjutnya sebanyak 32.000 unit. Unit dalam proses persediaan akhir 100% dari departemen sebelumnya, bahan 100%, tenaga kerja 70%, overheadnya 70%, dan kuantitasnya 10.000 unit. Lalu unit rusak normal dan tidak normal dari departemen sebelumnya 100%, bahan 100%, tenaga kerjanya 65%, overhead 65%. Kuantitasnya ada 7.000 unit. Jadi totalnya 49.000 unit. Lalu masuk ke biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Biaya unit dalam proses persediaan awal. Dari departemen sebelumnya jumlah unitnya 28.000 unit. Jumlah biayanya 10 juta rupiah. Lalu bahan jumlah biayanya 5.550.000, tenaga kerja jumlah biayanya 2.525.000, overhead pabriknya 3.205.000. Jumlah
biaya persediaan awal sebanyak 21.280.000. Biaya ditambahkan bulan ini. Unit dan biaya dari departemen sebelumnya 12.000 unit. Jumlah biayanya 38.215.000. Lalu jumlah unit ekuivalennya 40.000 unit dan biaya per unitnya Rp388,75. Lalu unit ditambah ke produksi 9.000 unit, jumlah unit dan biaya per unit disesuaikan sebanyak 49.000 unit. Jumlah unit ekuivalennya 49.000 unit, biaya per unitnya didapat Rp983,97. Lalu dari bahan 19.955.000 rupiah, kemudian tenaga kerja 18.785.000 rupiah, overhead pabrik 19.550.000 rupiah. Kemudian jumlah biaya yang ditambahkan sebanyak 96.505.000 rupiah. Kemudian biaya perbaikan produk cacat normal tenaga kerja 1.100.000, kemudian overhead pabrik 850.000. Jumlah biaya perbaikan produk cacat normal sebanyak 1.950.000. Kemudian biaya perbaikan produk cacat tidak normal tenaga kerja Rp575.000, overhead pabriknya Rp295.000. Jumlah biaya perbaikan cacat tidak normal sebanyak Rp870.000. Jadi total dari 575 dan 295. Lalu jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan sebanyak Rp120.605.000. Total dari seluruh biaya yang dipertanggungjawabkan. Lalu total biaya per unitnya menjadi Rp2.547,42. Kemudian masuk ke pertanggungjawaban biaya. Biaya unit ditransfer ke departemen selanjutnya. Didapat dari 32.000 unit dikalikan jumlah harga per unitnya Rp2.547,42 didapat Rp81.517.440.000. Lalu alokasi biaya produk rusak tidak tertutup ke produk rusak normal sebanyak Rp4.988.321,7. Ditambahkan dengan biaya unit ditransfer ke departemen menjadi jumlah biaya ditransfer ke departemen selanjutnya menjadi Rp76.512.118,3 biaya persediaan barang dalam proses akhir. Jadi dari departemen sebelumnya 10.000 unit dikalikan 100% dikalikan harga per unitnya 983,97 dapat Rp9.839.700. Kemudian dari bahan 10.000 unit dikalikan 100% dikalikan harga per unitnya 520,51 didapat Rp5.205.100. Kemudian tenaga kerja 10.000 unit dikalikan 70% dikalikan harga per unitnya 504,37 diperoleh Rp3.530.590. Lalu overhead pabrik 10.000 unit dikalikan 70% dikalikan harga per unitnya 538,57 menjadi Rp3.769.990. Lalu dijumlahkan menjadi Rp22.345.380. Lalu alokasi biaya produk rusak normal kepersediaan barang dalam proses akhir Rp1.528.850,550. Lalu jumlah persediaan barang dalam proses akhir yaitu dari jumlah biaya persediaan barang akhir tadi ditambah dengan alokasi biaya produk rusak normal kepersediaan barang dalam proses akhir berjumlah Rp23.874.230,5. Lalu biaya perbaikan produk cacat tidak normal yang dibebankan sebagai kerugian sebanyak Rp870.000. Alokasi biaya produk rusak tidak tertutup ke produk rusak tidak normal
sejumlah Rp2.182.390,8. Pertanggungjawaban biaya ditambahkan dari jumlah biaya ditransfer, lalu jumlah persediaan proses akhir, biaya perbaikan, dan alokasi biaya menjadi Rp103.455.739,6. Jadi seperti itu. Lalu menuju ke penjelasan atau penjelasan dari penjurnalan jurnal yang diperlukan untuk mencatat biaya yang terjadi di Departemen B pada Desember 2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang ditransfer dari Departemen A ke Departemen B. Biaya dalam proses Departemen B sebanyak 38.215.000 debit, dan biaya dalam didebit biaya di kredit biaya dalam proses Departemen A sebanyak 38.215.000. Lalu biaya bahan baku yang ditambahkan di Departemen B 19.955.000 debit, dan di kredit bahan sebanyak 19.955.000. Lalu yang ketiga, distribusi biaya tenaga kerja produksi ke Departemen B. Biaya dalam proses Departemen B sebanyak 18.785.000 debit, dan dikredit biaya tenaga kerja 18.785.000. Kemudian biaya overhead pabrik dibebankan ke Departemen B. Akunnya ada biaya dalam proses Departemen B 19.550.000 debit, dan dikredit oleh biaya overhead pabrik yang dibebankan sebanyak 19.550.000. Lalu yang nomor 5, biaya perbaikan produk cacat normal selama bulan Desember. Biaya dalam proses Departemen B, biaya tenaga sebanyak 1.950.000 di debit, lalu dikreditkan biaya tenaga kerja sebanyak 1.100.000 dan biaya overhead pabrik yang dibebankan sebanyak 850.000. Kemudian keenam, biaya perbaikan produk cacat tidak normal selama bulan Desember. Rugi cacat tidak normal sebanyak 870.000 debit. Kemudian kredit biaya tenaga kerja sebanyak Rp575.000 dan biaya overhead pabrik yang dibebankan sebanyak Rp295.000 kredit. Lalu yang ketujuh, pertanggungjawaban biaya Departemen B. Biaya dalam proses Departemen C sebanyak Rp76.529.118,3 debit. Lalu rugi produk rusak tidak normal sebanyak Rp2.182.390,8 debit, dan dikreditkan biaya dalam proses Departemen B Rp77.711.509,1 kredit. Jadi seperti itu. Dan lanjut ke soal nomor 2. Baik, soal yang kedua, PT Kongres memproses singkong untuk menjadi bahan gula cair dan tepung tapioka. Di Departemen 1, singkong dipisahkan ke dalam gula cair dan tepung tapioka. Tepung tapioka ditransfer ke Departemen 2 untuk dibuat menjadi kue kukus. Lalu perusahaan menggunakan sistem proses untuk mengakumulasi biaya. Berikut adalah data yang berhasil dikumpulkan. Yang pertama, keterangan dari dua bahan, yaitu bahan gula cair dari lalu ada tepung tapioka. Kuantitas yang diproduksi 400 kg dan 600 kg. Harga jual pada titik pisah per kilonya Rp2 dan Rp1,5. Biaya tambahan per kilonya untuk bahan gula cairnya tidak ada, dan untuk tepung tapiokanya sebanyak 1,25. Lalu untuk harga jual setelah pemrosesan tambahan per kilonya, di bahan gula cair tidak ada, di tepung tapioka di Departemen 2 ada sebanyak Rp3. Lalu total biaya bersama sebesar Rp600 di Departemen 1 dialokasikan dengan metode satuan fisik, tidak ada persediaan awal dan persediaan akhir. Diminta yang A, hitunglah biaya bersama yang dialokasikan kepada masing-masing produk. Yang kedua, hitunglah total biaya total biaya roti kukus. Buatlah pencatatan jurnal untuk hal-hal
tersebut dengan asumsi tambahan informasi produksi rincian sebagai berikut. Departemen pertama, dalam total bahan baku Rp225, tenaga kerja langsung Rp275, overhead pabrik Rp100, totalnya Rp600. Kemudian departemen 2 dalam kilo bahan baku Rp0,75, tenaga kerja langsung Rp0,25, overhead pabrik Rp0,25. Jadi totalnya sebanyak Rp1,25. Jawaban yang A, alokasi biaya bersama adalah sebagai berikut dalam tabel. Produk bahan gula cair tepung tapioka, kuantitasnya 400 kg dan 600 kg. Persentasenya 40% dan 60%. Alokasi biaya bersama Rp240. Lalu untuk tepung tapioka Rp360. Jadi di totalnya untuk kuantitasnya 1000 kg, presentasinya 100%, alokasi biaya bersama Rp600. Kemudian yang B, biaya tambahan Rp 1,25, total biaya produksi tepung tapioka. Biaya tepung tapioka ditambah dengan total biaya tambahan. Jadi alokasi biayanya Rp360 ditambah dalam kurung 1,25 dikalikan 600 kg jumlah kuantitasnya. Jadi didapatkan Rp360 ditambah Rp750 menjadi Rp1.110. Lalu keterangannya, pendapatan tepung tapiokanya 600 kg dikalikan 1,5 dari harga jual pada titik pisah per kilonya, jadi Rp900. Lalu bebannya Rp360. Jadi pendapatan dikurangi bebannya menjadi laba Rp540. Kemudian kue kukus ada 600 kg kali Rp3 sama dengan Rp1.800. Kemudian dikurangi bebannya 1.110 menjadi labanya Rp690. Kemudian masuk ke C, jurnal departemen 1, persediaan bahan gula cair Rp240, persediaan tepung tapioka departemen 1 Rp360. Lalu debit, lalu bahan masuk kredit Rp225, tenaga kerja langsung Rp275 dan overhead pabrik Rp100. Jadi totalnya 600, kiri dan kanan seimbang. Kemudian persediaan tepung tapioka departemen 2 itu ada Rp360. Kemudian persediaan tepung tapioka departemen 1 Rp360, seimbang juga. Lalu jurnal departemen 2, persediaan kue kukus banyak Rp1.110. Persediaan tepung tapioka departemen 1 ada Rp360. Bahan dapat dari 0,75 dikalikan 600 kg menjadi Rp450. Tenaga kerja 0,25 kali 600 menjadi 150 dan overhead pabrik menjadi Rp150. Jadi dijumlahkan menjadi 1.110. Jadi seimbang. Jadi begitu, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.